Pak SBY cerita ya, Pak Wapres beliau tadi hadir untuk mengucapkan ulang tahun dan tentunya ada diskusi di situ, tapi intinya ya membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Di balik kunjungan sederhana, seringkali tersimpan pesan politik yang mendalam. Selasa pagi, 9 September 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Sebuah momen yang terlihat hangat, penuh hormat, dan syarat dengan simbol. Tapi, apakah pertemuan ini sekedar silaturahmi ulang tahun, atau justru isyarat politik yang jauh lebih besar? Pukul 07.45 WIB, Gibran datang bersama sang istri Selvi Ananda dengan batik lengan panjang. Ia disambut SBY di ruang perpustakaan pribadinya. Gestur yang ditunjukkan Gibran begitu syarat dengan makna. Membungkuk, sungkem, mencium tangan, hingga memeluk. Sebuah tradisi Jawa yang menggambarkan penghormatan mendalam kepada sosok yang dituakan. Tak datang dengan tangan kosong. Gibran membawa nasi tumpeng dan seperangkat alat lukis. Hadiah yang bukan sekedar formalitas, melainkan personal. Karena semua tahu, melukis adalah passion yang setia menemani SBY bahkan hingga usia senja. Staf pribadi SBY, Muhammad Zulfan menegaskan, hadiah ini bukan hanya benda, tapi apresiasi terhadap seni dan passion Pak SBY. Tepat di hari itu, SBY baru saja menyelesaikan lukisan bertajuk The Only Strong, sebuah kapal layar biru yang berlayar menembus ombak ganas. Lukisan ini ia sumbangkan ke kantor DPP Partai Demokrat. Sebuah pesan moral. Untuk bertahan di tengah badai, dibutuhkan 3 hal: keberanian, kebersamaan, dan kepemimpinan. SBY berkata, pemimpin harus ikhlas kalau ada generasi yang ingin melanjutkan. Pernyataan sederhana, tapi jika kita tarik ke konteks politik, kalimat ini bisa dibaca sebagai wejangan kepada generasi penerus, termasuk Gibran. Seolah SBY memberi ruang bagi pemimpin muda untuk mengambil alih tongkat estafet bangsa. Pak SBY cerita ya, Pak Wapres beliau tadi hadir untuk mengucapkan ulang tahun dan tentunya ada diskusi di situ, tapi intinya ya membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Kita ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses. Ya, kami semua ada di dalamnya dan tentunya kita juga berusaha sebaik mungkin bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, tapi juga untuk menjaga kerukunan. Di balik suasana hangat itu, ada percakapan serius. Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, menuturkan bahwa Gibran dan ayahnya membicarakan soal masa depan bangsa, dari pembangunan ekonomi, menjaga stabilitas politik, hingga mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Intinya, kita semua bersama bisa terus mengawal pembangunan negeri, kata AHY. Pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Sejak awal 2024, Partai Demokrat memang telah menegaskan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan itu pula yang menempatkan Demokrat dalam lingkaran kekuasaan hari ini, dengan AHY menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Maka, silaturahmi Gibran di hari ulang tahun SBY bukan sekedar basa-basi, melainkan konsolidasi politik lintas generasi. Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut pertemuan ini langkah strategis memperkuat soliditas elit. Bagi Gibran, ini cara meneguhkan diri sebagai pemimpin muda yang menghormati senior. Bagi SBY, ini momen menitipkan pesan moral dan politik kepada generasi penerus.
kita tidak bisa melupakan hubungan Demokrat dengan pemerintahan sebelumnya kerap pasang surut. Namun dengan Prabowo Gibran, situasinya berbeda. Demokrat kini berada di barisan utama pendukung pemerintahan. Maka pertemuan ini bukan hanya silaturahmi pribadi, tapi juga simbol kemesraan politik yang bisa menentukan arah perjalanan bangsa. Pertanyaannya, apakah ini sekedar nostalgia antar tokoh bangsa atau awal dari konsolidasi besar lintas generasi menuju peta politik 2029? Silaturahmi Gibran ke rumah SBY jelas lebih dari sekedar ucapan ulang tahun. Ia adalah simbol transisi, penghormatan, sekaligus isyarat politik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini tanda komunikasi yang sehat antar generasi atau strategi politik penuh perhitungan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita mendalam seputar politik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.